Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Naga, Bab 41094111. Pada saat ini, Dev sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru, dan dirinya sangat bersemangat. Ternyata master formasi yang sebenarnya tidak hanya dapat mengatur formasi, tetapi juga mengubah segalanya. Master formasi selalu menjadi pihak-pihak yang lemah, sama seperti alkemis. Meskipun di dunia ini, master formasi dan alkemis jarang ada, mereka sangat dihormati, tetapi sebenarnya dalam hal kekuatan, apakah itu master formasi atau alkemis, kekuatannya lebih lemah dari biksu lainnya. Tapi sekarang sepertinya master formasi sebenarnya tidak lemah, dan banyak master formasi yang belum memahami penggunaan pola formasi tersebut. Pola ilahi kelahiran Dev dan pola iblis kelahiran keduanya beredar di sekitar. Hubungan antara keduanya semakin dekat, dan aura tersebut terus-menerus keluar dari tengah alis Dev. Kemudian sebuah jalan bergaris menyala di depan Dev. Kemudian Dev dengan cepat menggambarkan dengan satu tangan, dan garis-garis di depannya terus berubah sesuai dengan makna Dev. Segera sebuah pola ilahi muncul sepenuhnya, diikuti oleh yang kedua. Kemudian Dev mulai menggambarkan pola iblis, dan setelah pola iblis itu muncul, itu ditutupi dengan pola ilahi. Pada saat ini, tidak ada cara bagi kedua garis untuk bergabung sepenuhnya, tetapi keduanya tidak saling bertentangan. Ketika Dev melihat ini, pikirannya terus menguat. Selama garis-garis ini menyatu, sebuah objek akan dihasilkan. Dia dapat mengembangkan sebuah objek, dan di mata orang luar, objek ini diubah oleh Dev begitu saja. Rusak, anak itu akan menjadi gila. Leluhur pola ilahi yang mengamati Dev, tiba-tiba berkata dengan kaget. Basis kultivasi Dev tidak cukup sekarang, tetapi dia ingin menggabungkan dua garis secara paksa. Ini hanya mencari kematian. Anda harus tahu bahwa begitu Anda menjadi gila, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan menjadi demensia, itu sama saja membuang-buang waktu. Leluhur pola ilahi tidak bisa melihat orang yang sangat berbakat seperti Dev menjadi gila. Saya melihat tubuh leluhur pola ilahi bergerak ke depan Dev segera setelah dia bergerak. Kemudian dia berteriak, berhenti berlatih, cepat dan berhenti. Mata Dev merah. Dia tidak bisa mendengarkan sama sekali, dia sudah tenggelam di dalamnya saat ini. Dia sudah memahami misteri formasi, jadi dia ingin menggabungkan kedua pola formasi tersebut. Setelah melihat ini, leluhur pola ilahi mengulurkan tangannya ke arah Dev dan meraihnya. Dan ketika Dev melihat bahwa leluhur pola ilahi ingin menghentikan dirinya untuk berlatih, dia langsung terbakar. Api yang menghancurkan langit menyelimuti leluhur pola ilahi, dan leluhur pola ilahi melambaikan tangannya, langsung menghancurkan api di sekelilingnya, dan meraihnya ke arah bahu Dev. Dev sedang tidak sadar sekarang, dia telah memusatkan seluruh pikirannya pada perpaduan formasi. Sekarang dia menyerang mereka yang dekat untuk menghentikannya, sama sekali tidak masuk akal. Leluhur pola ilahi meraih Dev dan ingin melepaskan kesadaran ilahi Dev secara paksa. Jika Dev terus seperti ini, dia pasti akan menjadi gila, sama seperti orang biasa yang ada di tikungan. Jika dia tidak bisa melepaskannya, itu akan menjadi sangat menyakitkan. Dev dengan putus asa menembaki leluhur pola ilahi, tetapi leluhur pola ilahi berada di bawah serangan Dev tidak melawan sama sekali. Kakak, kamu terlalu terbiasa dengan anak itu. Bahkan jika dia berbakat, kamu tidak bisa menahan diri untuk melawan. Ketika iblis formasi melihat ini, dia bergegas dengan terburu-buru. Seluruh tubuhnya melompat, dan pola iblis di langit langsung dicengkeram olehnya di tangannya. Nak, karena kamu berani menyerang kakakku, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Iblis formasi langsung menembakkan cahaya hitam dan langsung menuju Dev. Tubuh Dev bergetar, seperti bola aura, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Pada saat yang sama, mata merahnya perlahan menghilang, dan Dev jatuh pingsan. Iblis formasi memotong pola iblis, sehingga Dev tidak dapat menggabungkan pola iblis dan pola ilahi. Dev hanya mengembangkan pola iblis kelahiran sekarang, dan ada banyak pola iblis yang belum pernah dia praktikkan sama sekali. Leluhur pola ilahi menyerahkan Dev kepada Jupiter dan memintanya untuk membawa Dev beristirahat. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Iblis formasi bertanya pada leluhur pola ilahi dengan prihatin. Leluhur pola ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, untungnya, anak ini mengerahkan seluruh energinya untuk menggabungkan formasi,
kalau tidak, saya pasti akan terluka parah. Bocah itu tidak memiliki level tinggi, tapi dia sangat ambisius. Jangan biarkan dia mempelajari pola iblis dulu. Biarkan dia berlatih pola ilahi dengan baik, lalu setelahnya dia bisa berlatih pola iblis. Jika dia berlatih dua pola sekaligus, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Meskipun anak itu sangat berbakat, kekuatannya masih terlalu lemah untuk menanggung semuanya sekaligus. Jika dia mengintegrasikannya secara paksa, mungkin anak itu akan mati atau gila. Tapi anak itu bisa memadukan pola ilahi dan pola iblis menjadi satu, sehingga kedua formasi itu tidak saling bertentangan, dan itu sudah sangat bagus. Mungkin formasi langit dan bumi yang besar benar-benar akan dibuka oleh anak itu. Aku mengerti. Iblis formasi mengangguk. Meskipun kedua orang itu terus-menerus bertengkar dan tak satu pun dari mereka yakin pada siapapun, masih ada perasaan di saat kritis. Iblis formasi masih mendengarkan apa yang dikatakan kakaknya ini. Sekarang dua orang ini telah terperangkap di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun, hanya mereka yang paling dekat. Saya tidak tahu berapa lama, Dev perlahan membuka matanya, mengingat keadaannya ketika dia menggabungkan polanya, Dev terkejut untuk sementara waktu. Nah, kamu hampir gila. Pola iblis macam apa itu? Bisakah pola iblis memata-matai jalan surga, itu membuatmu tidak stabil dan hampir gila. Raja Iblis Awan Merah tidak mengerti pola ilahi atau pola iblis, jadi dia berkata. Itu bukan memata-matai jalan surga, tapi seperti membuka dunia baru, tapi aku tidak cukup kuat sekarang, dan aku hampir jatuh menjadi iblis. Ketika saya menjadi kuat, saya akan bisa mengubah segalanya. Meskipun Dev sedikit takut, dia masih sangat bahagia di hatinya. Hahaha, saat kamu naik ke alam surga, kamu akan membuka lebih banyak dunia baru. Raja Iblis Awan Merah tertawa, tawanya sepertinya agak sarkastik. Lagi pula, baginya, Dev seperti katak di dasar sumur. Dev tidak marah atas ejekan Raja Iblis Ciyun, bagaimanapun juga, lelaki tua itu memang memiliki kekuatan untuk menertawakan dirinya sendiri. Adik laki-laki, kamu sudah bangun, guru memberitahuku, ketika kamu bangun, aku akan membawamu menemuinya. Jupiter melihat Dev bangun, jadi dia berkata. Dev mengangguk, bangkit dan mengikuti Jupiter pergi. Segera Dev dibawa ke sebuah rumah beratap jerami. Ini bukan rumah jerami tempat Dev memadatkan pola ilahi kelahirannya. Rumah-rumah jerami di sini jelas lebih mewah, dengan segala jenis furnitur untuk kehidupan di dalamnya. Sebelum dia masuk ke rumah jerami, Dev mencium bau anggur. Guru, adik laki-laki sudah bangun, aku membawanya ke sini. Jupiter berkata di luar rumah jerami. Dia tidak berani masuk ke dalam rumah dengan santai. Suruh dia masuk. Suara leluhur pola ilahi terdengar. Dev masuk dan menemukan bahwa leluhur pola ilahi sedang duduk, minum bersama iblis formasi, dan ada beberapa hidangan di atas meja untuk mereka berdua. Kelihatannya sangat nyaman, tetapi bagi seorang biksu yang kuat, minum dan makan daging hanya membuang-buang waktu. Anda harus tahu bahwa waktu sangat penting bagi setiap biksu di dunia surga dan manusia. Jika mereka ingin naik ke keabadian, mereka harus berlatih dengan putus asa. Bagi mereka untuk makan, itu membuang-buang waktu. Jadi mereka tidak memiliki waktu luang untuk minum dan mengobrol. Ayo duduk dan minum bersama. Leluhur pola ilahi memberi isyarat kepada Dev. Dev juga tidak sopan, jadi dia duduk dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Aura yang kaya, disertai dengan aroma anggur, memenuhi seluruh ruangan dengan aura. Dari aroma ini saja sudah bisa diketahui bahwa ini pasti anggur yang enak, dan ini masih merupakan anggur roh kelas atas. Anggur ini adalah hal yang baik untukmu. Itu diseduh dengan hati-hati dengan berbagai ramuan peri. Iblis formasi berkata pada Dev. Mendengarkan kata-kata iblis formasi, Dev bingung, apakah anggur roh ini baik untuk kedua senior. Ketika iblis formasi mendengar ini, dia melihat leluhur pola ilahi, lalu tertawa dan berkata, tentu saja anggur roh ini tidak berguna bagi kami. Yang kami butuhkan untuk kultivasi adalah energi peri, bukan aura. Meskipun ada banyak aura di dunia surga dan manusia, hanya ada sedikit energi peri. Kalau tidak, mustahil bagi kami berdua untuk terjebak di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun. Setelah Dev mendengarkan, dia dapat yakin bahwa mereka berdua adalah orang-orang dari alam surga. Namun, meskipun tidak banyak makhluk abadi di dunia surga dan manusia, Dev telah banyak bertemu, terutama di reruntuhan sekte janji suci, masih ada roh abadi. Itu adalah cairan roh peri dari sebuah kolam. Jika ini diberikan kepada dua orang, bukankah gila untuk bahagia?
Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, Dev tidak mendapatkan cairan energi peri, dan mereka semua diserap oleh penguasa Sekte Janji Suci. Nah, kamu adalah hadiah terbaik yang pernah dilihat lelaki tua ini. Jika kamu berlatih keras, kamu pasti akan bisa menjadi master formasi yang kuat di masa depan. Tetapi dalam cara berkultivasi, ingatlah bahwa hatimu terburu nafsu dan kamu harus melakukannya secara perlahan dan bertahap. Meskipun kamu tidak menyembah saya sebagai guru, pola ilahi yang telah saya pelajari selama ini, juga akan diajarkan kepadamu. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu pahami, kamu bisa bertanya. Leluhur pola ilahi berkata pada Dev. Aku tidak bisa mengajarimu pola iblis untuk saat ini. Ketika Anda sepenuhnya menguasai pola ilahi, datang dan pelajari pola iblis dari saya. Bagaimanapun, kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Iblis formasi juga berbicara dengan Dev dan berkata, terima kasih dua senior, aku hanya ingin tahu satu hal. Saya tidak tahu mengapa kedua senior terjebak di dunia surga dan manusia. Dev sangat penasaran, bagaimana bisa dua orang dari alam surga bisa terjebak. Seperti Raja Iblis Awan Merah, tubuhnya dihancurkan, dan sisa jiwanya bersembunyi dalam goa di dunia surga dan manusia, dan tidak ada cara untuk kembali ke alam surga. Serta Iblis Darah, Iblis Angin, dan yang lainnya, hanya jiwa-jiwa yang tersisa ditekan. Tapi melihat leluhur pola ilahi dan iblis formasi, mereka berdua tidak seperti jiwa yang tersisa, dan mereka masih memiliki tubuh. Bagaimana Anda bisa terjebak? Leluhur pola ilahi tahu apa yang dimaksud Dev, jadi dia berkata sambil tersenyum masam, bukan hanya kami berdua yang terjebak di dunia surga dan manusia, seharusnya ada banyak orang dari alam surga. Perang antara dewa dan iblis saat itu sangat kejam. Berapa banyak dewa dan iblis yang jatuh, dan banyak dewa besar para orc juga mati secara tragis di dunia surga dan manusia ini. Di dunia surga dan manusia ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah tewas. Anda dapat membayangkan berapa banyak orang yang telah meninggal di seluruh alam semesta. Kami juga terluka parah dalam perang besar tahun itu, dan sebagai tambahan, seseorang mendirikan sejumlah formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia, sehingga mustahil bagi semua orang dari alam surgawi untuk kembali ke alam surgawi. Leluhur pola ilahi menjelaskan. Senior, apa yang terjadi dengan perang dewa dan iblis? Dan siapa yang mengatur formasi besar langit dan bumi? Kamu harus tahu bahwa orang-orang yang terperangkap ini, semuanya adalah makhluk abadi dan iblis. Jika itu adalah kekuatan klan iblis untuk mengatur formasi besar langit dan bumi, mustahil bagi mereka untuk menjebak orang-orang dari klan iblis mereka sendiri, kan? Tetapi jika itu adalah karya makhluk abadi tertentu, lalu mengapa dia menyegel makhluk abadi juga? Dev sangat bingung, siapa yang melakukannya? Mungkinkah orang yang meletakkan formasi besar langit dan bumi itu bukan milik kedua sisi iblis dan abadi? Atau, orang yang memulai perang antara dewa dan iblis dan menciptakan kekacauan bukan dari pihak manapun, tetapi hanya menggunakan ini untuk mengubah situasi di alam surga? Bagaimana saya bisa tahu siapa itu? Mengenai apa yang terjadi dengan perang dewa dan iblis, saya tidak tahu, tapi sekarang saya memikirkannya, perang dewa dan iblis, itu lebih seperti konspirasi. Sayang sekali bertahun-tahun telah berlalu, meskipun itu konspirasi, apa yang bisa kami lakukan? Sekarang kami bahkan tidak bisa kembali ke alam surgawi. Hanya dengan menerobos formasi besar langit dan bumi, kami akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam surga. Kata leluhur pola ilahi. Lalu siapa yang bisa menembus formasi besar langit dan bumi? Dev bertanya. Kamu di masa depan. Kamu tidak bisa menghancurkannya sekarang, tapi kamu pasti bisa menghancurkannya di masa depan. Leluhur pola ilahi menunjuk Dev dan berkata. Bersambung.